Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Pambudi SH, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah terbentuk dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Khusus pada Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki 10 tugas, yaitu 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian. 2. Menyiapkan bahan pengordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian. 3. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas. 4. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas. 5. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan dinas. 6. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan dinas. 7. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas. 8. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketata laksanaan di lingkungan dinas. 9. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. 10. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Tugas-tugas tersebut saat ini menjadi tantangan yang besar yang harus segera diselesaikan, khususnya dalam pengelolaan aset di lingkungan dinas yang masih ditemukan banyak permasalahan. Beberapa isu strategis permasalahan yang kami temukan dalam pengelolaan aset dinas yaitu 1. KIR atau Kartu Inventaris Ruangan yang belum informatif, artinya belum menunjukkan secara jelas keberadaan aset dan penggunanya. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya aset karena tidak terpantau secara jelas. 2. Tidak adanya KPB atau Kartu Pemeliharaan Barang, sehingga barang milik daerah tidak dapat dicek histori pemeliharaannya. Mengingat pentingnya fungsi aset bagi dinas, maka kami perlu mengangkat isu tersebut dalam aksi perubahan kualitas pelayanan publik dengan judul Efektivitas Pengelolaan Aset melalui Malabar, Manajemen Pengelolaan Barang, untuk optimalisasi pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Aksi perubahan kualitas pelayanan publik tersebut kami susun melalui beberapa tahapan milestone yang harus dilaksanakan sebagai berikut. Milestone 1. Pembentukan tim efektif. Milestone 2. Koordinasi dengan stakeholders dan tim efektif. Milestone 3. Menyusun alur sistem aplikasi Malabar. Milestone 4. Membuat sistem aplikasi Malabar. Milestone 5. Melaksanakan uji sistem aplikasi Malabar. Milestone 6. Menyusun manual book. Milestone 7. Memberikan pendampingan kepada pengguna. Milestone 8. Sosialisasi sistem aplikasi Malabar. Milestone 9. Penerapan sistem aplikasi Malabar. Milestone 10. Monitoring dan evaluasi sistem aplikasi Malabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan Mas Danang dari DPMPTSP yang sedang mengikuti diklat kepemimpinan yang sedang membuat rencana aksi perubahan, yaitu dengan membuat aplikasi Malabar, yaitu aplikasi pengelolaan barang daerah. Ini menjadi solusi jawaban permasalahan aset. Memang aset ini masih selalu menjadi masalah kaitan dengan pengelolaannya. Dengan aplikasi ini nanti melihat dari sejarah pemeliharaan, juga penempatan dan sebagainya, yang selama ini kadang kita nyari barangnya susah posisi di mana. Dengan aplikasi ini lebih mudah, dan histori pemeliharaan ini tentu saja nanti untuk mengukur efektivitas apakah aset ini masih tetap harus dipelihara atau memang sudah tidak efisien, itu menjadi
bahan pengambilan kebijakan. Matur nuwun, sukses. Mudah-mudahan ini segera dilaksanakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Kauri, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini mendukung penuh atas ide gagasan yang dilontarkan oleh staf kami, Saudara Danang Pambudi, melalui inovasi Malabar, manajemen pengelolaan barang, sebagai bagian dari tertib pengelolaan aset dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Saya berharap inovasi ini tidak hanya berhenti sebagai sebuah inovasi, tetapi juga bisa diimplementasikan demi pengelolaan barang atau aset di DPMPTSP agar menjadi lebih tertib dan optimal. Jateng Gayeng, together be better. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malabar adalah inovasi dalam rangka akselerasi pengelolaan aset secara cepat, tepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Implementasikan inovasi Malabar ini untuk meningkatkan pelayanan. Good job! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Widianto, PLT Inspektur Provinsi Jawa Tengah, menyatakan mendukung proyek perubahan atas nama Saudara Danang Pambudi SH, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, yang mengambil judul proper efektivitas pengelolaan aset melalui Malabar atau manajemen pengelolaan barang untuk optimalisasi pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Saya mengapresiasi Malabar ini karena salah satu bentuk inovasi untuk mengurangi penyimpangan terjadinya pengelolaan aset. Seperti kita ketahui bahwa dalam pemeriksaan audit LKPD oleh BPK, selama ini aset menjadi salah satu permasalahan yang harus selalu dibenahi. Berbagai penyimpangan, pelanggaran, dan pengelolaan aset yang belum baik akan menjadikan opini keuangan Provinsi Jawa Tengah menjadi tidak menjadi. Untuk itu, salah satu inovasi yang digagas oleh Saudara Danang Pambudi merupakan salah satu inisiatif yang bagus sekali, sehingga dalam pengelolaan atau tata kelola aset setidaknya di OPD Dinas PMPTSP Jawa Tengah ini akan menjadi lebih transparan dan akuntabel, dan tentunya akan mengurangi tindak pidana korupsi dalam hal pengelolaan aset. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mendukung proyek perubahan PKP 5 Saudara Danang Pambudi SH dengan judul efektivitas pengelolaan aset melalui Malabar atau manajemen pengelolaan barang untuk optimalisasi pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Saya berharap dengan adanya manajemen pengelolaan barang, maka proses penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah akan lebih update dan informatif, serta dapat digunakan oleh pimpinan dalam mengambil kebijakan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harso Susilo, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa terkait optimalisasi barang milik daerah, ada dua pertanyaan besar. Apakah sebuah art atau seni sehingga orang-orang yang mempunyai intuisi, firasat atau persepsi subjektif yang bisa membuat BMN menjadi optimal, atau sebuah sains atau ilmu pengetahuan yang memerlukan data, teori, penelitian agar BMN bisa optimal. Namun yang terpenting bahwa optimalisasi BMN memerlukan informasi yang objektif dan bisa berlaku secara umum. Untuk itu, kita harus menyelamatkan aset negara sehingga jelas penggunaannya. Kami juga siap semuanya mendukung dan menjaga aset ini sehingga tertib, baik itu secara hukum, administrasi maupun fisik. Sehingga saya sangat mendukung proyek perubahan yang diambil Saudara Danang Pambudi SH beserta PKP Angkatan 5 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 ini dengan judul efektivitas pengelolaan aset melalui Malabar, manajemen pengelolaan barang untuk optimalisasi pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Tengah.
harapan saya ke depan dapat disinergikan dan dikembangkan untuk barang aset lainnya melalui BPKAD dan tentunya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat dimanfaatkan oleh OPD di Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aset dari pemerintah itu seringkali tidak tersalah dengan baik, kemudian tiba-tiba hilang dan sebagainya. Padahal aset ini adalah bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola dengan baik dan benar. Nah, saya sangat mendukung dengan proper yang dibuat oleh Mas Danang ini dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu terkait dengan Malabar, manajemen pengelolaan barang, di mana aplikasi ini bisa digunakan untuk mendata aset-aset dan menghitung jumlah aset dan nilai aset yang ada di masing-masing OPD, sehingga harapannya semua OPD dan tentu pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu bisa akuntabel dalam pengelolaan aset, sehingga kita akan bisa kontrol nih nanti kalau siapa yang pindah, bagian itu asetnya nggak ikut pindah gitu. Ini yang diharapkan dengan Malabar atau aplikasi Malabar ini, kita bisa mengelola aset dengan efektif dan kemudian akuntabel, sehingga mudah dihitung, kemudian akan tercatat dengan selamanya. Kalau dengan buku kan bisa hilang, tergantung yang siapa yang membawa buku, tapi dengan aplikasi dia akan tersimpan dan tercatat dan jejaknya akan kelihatan. Selamat, mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat untuk setiap OPD dalam mengelola asetnya. Saya mendukung inovasinya Mas Danang, Malabar, dan insya Allah kami akan mereplikasi inovasi ini di anggota. Harapan kami dengan penerapan Malabar ini dapat memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian aset dinas serta dapat mewujudkan pengelolaan aset dinas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.